Tapi kalau bisa nanti saya akan mengeksplor dari kitab suci saja, karena kalau saya lari ke kitab lain itu nanti kayaknya karangan manusia ya, saya kurang suka ya. Jadi lebih baik mengeksplor dari kitab yang biasa saja ya. Nah, kawan-kawan, itulah yang bisa saya buat sebagai pembuka. Tapi karena masih banyak, nanti ini saya belum persiapkan ya. Ya, semoga nanti ini menjadi sebuah hal yang menarik. Kalau 10 hukum Taurat itu kita sudah jelas paham ya. Di Keluaran itu mulainya Keluaran berapa? Tunggu ya, lupa saya. Keluaran 20 ya atau Keluaran 5 ya. Bentar ya, nanti kita cari juga ya. Nah ini Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menurut apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki atau perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, terima kasih. Itulah 10 hukum Taurat itu. Silakan Tat, gas. Oke. Giliran saya bicara, saya yang pencet masalahnya. Tunggu ya. Baik teman-teman semuanya, langsung kita gas saja kali ini ya Bang Rudinya. Tentang masalah 10 hukum Taurat. Yesus pernah berkata di Matius 5 nomor 18, di ayat 18 itu Yesus berkata seperti ini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat tersebut sebelum semuanya terjadi. Baik teman-teman semuanya, saya narasikan dulu tentang Yesus di Matius 5 nomor 18 ini. Dikatakan Yesus di situ mengatakan dia menegakkan hukum Taurat selama langit dan bumi ini ada. Artinya selama dia hidup, selama dia diutus, hukum Taurat itu dilaksanakan di zaman Yesus sewaktu dia diutus. Nah, jadi di sini dari 10 poin itu ya teman-teman, 10 poin itu mari kita buktikan apakah ditegakkan Yesus bersama murid-muridnya atau Paulus juga menegakkannya, atau jangan-jangan mereka malah melanggar semua dari 10 hukum Taurat itu. Baik teman-teman semuanya, saya akan melontarkan pertanyaan dulu kepada Bang Rudi Yohanes ya, karena Yesus berkata seperti itu. Bang Rudi Yohanes, dari 10 hukum Taurat itu ya, di mana Yesus mengatakan jangan mencuri, karena sesuai dengan isi dari 10 hukum itu. Yang saya temukan ya Bang Rudi Yohanes, ada beberapa kasus pencurian dari Yesus. Contohnya di Matius 12, ketika hari Sabat dia mencuri ladang gandum orang. Itu di Matius 12. Terus di Matius 21, Yesus itu mencuri keledai orang. Anda mau data? Silahkan, saya akan bukakan datanya ya. Kalau tidak percaya, nih ya teman-teman, Matius 12 sama 21 saya bukakan biar Anda bisa baca
kedua-duanya. Nah, di sini akan saya narasikan dulu ya. Akan saya narasikan dari pertanyaan saya. Dengan membuka data ini kita dapat melihat ya teman-teman semua, di Matius 21 ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Artinya Yesus menyuruh 2 muridnya untuk mengambil keledai orang di sebuah kampung. Lalu di situ dikatakan, dan jikalau ada orang menegur kamu, di sini indikasinya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai tersebut secara diam-diam. Ya, secara diam-diam. Kalaunya keciduk, kata Yesus, maka katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Artinya di sini ya teman-teman, ketika mengambil keledai tersebut tidak ada izin terhadap pemilik keledai. Apakah ini terciduk teman-teman? Apakah ini terciduk? Ternyata terciduk teman-teman. Di Lukas 19 ya, di ayat 33 di sini. Nih, ternyata ya teman-teman, murid Yesus tadi ngambil keledai ketahuan pemiliknya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu 3/4-nya kata mereka, Tuhan memerlukannya. Artinya di sini mereka murid-muridnya merampas keledai itu di hadapan mata pemiliknya ya, karena atas perintah dari Yesus untuk melakukan pencurian keledai. Nah, ini adalah salah satu pelanggaran dari 10 hukum Taurat yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya. Satu poin yaitu tentang jangan mencuri. Baik, nah semoga saja Bang Rudi bisa menjawabnya dengan data. Kita tunggu saja data Bang Rudi seperti apa ya. Yang jelas, di mana Yesus dapat Anda bantah tidak mencuri keledai tersebut? Dan adakah Yesus memerintahkan untuk tidak mencuri? Coba jelaskan kepada kami. Dah, itu aja. Iya. Ayo kawan-kawan semangat. Wah, kalah kita dari tadi. Apa ini? Jangan lupa kalian kasih mawar ya, biar nanti muncul kali 2. Aku nggak gini-gini lagi ya. Nggak enak mengganggu konsentrasi Ustadz. Oke, ikut pencet ya Tat ya. Ya. Terima Tat. Oke. Ustadz memulai dengan Lukas 19. Di Lukas 19 itu Tat, Betfage ke pintu gerbang Yerusalem itu jaraknya puluhan kilometer Tat. Bagaimana Yesus tahu ada ditambat di situ keledai Tat? Kalau dia bukan seorang Tuhan, kalau dia bukan seorang yang bisa melihat tembus puluhan kilometer Tat. Dan Yesus mengatakan, ambillah, ada tertambat di sana. Kalau nanti ada orang bertemu dengan kau mengatakan, ya kan, kenapa kau ambil itu? Katakan Tuhan memerlukan. Nah, menurut yang dijelaskan di situ Tat, jikalau ada yang bertanya, mengapa kamu ambil itu? Katakanlah Tuhan memerlukan. Nah Tat, aku bacakan lagi sama dirimu ya. Ayatnya yang ke berapa tadi? Yohanes 19. Nah, ini ya. Ayat berapa? 30 ya. Lalu pergilah mereka disuruh. Ini ayat 30, dengan pesan, pergilah ke kampung yang depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, bawa kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka. Ingat ya, Tuhan memerlukan loh. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mencuri, definisi mencuri Tat, barang itu benar ada di dalam, tidak di dalam kekuasaan kita, di dalam kekuasaan orang, kita ambil barang itu.
Tapi kalau bertemu dengan orangnya itu bukan mencuri. Ya. Apalagi minta izin namanya tat. Tuhan memerlukannya. Ya, mereka membawa, dan orang itu tidak memarahi orang itu, tidak mengeluarkan parang, tidak teriak-teriak, maling, enggak begitu tat. Beda ya. Nah, sekarang kubalikkan dulu kameraku biar jangan dikatakan aku dusta. Yang merampas hak milik orang lain itu kayak gini tat. Nah ini. Ya. Ini kuambil dari Wikipedia. Penyergapan kafilah. Penyergapan kafilah adalah serangan-serangan penyergapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi terhadap kafilah milik orang-orang Quraisy. Serangan ini pada umumnya bersifat ofensif dan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan merampas barang-barang milik orang Quraisy. Perampasan semacam ini dianggap sebagai tindakan yang benar oleh Muslim. Bukan aku bilang tat. Jadi Muhammad itu melanggar hukum Taurat tat. Ya, cuman dibenarkan sama orang Muslim. Makanya Quran yang kau pegang sekarang itu kan banyak membenarkan adalah kelakuan Nabi Muhammad. Makanya kalau kamu tanya saya, mana mungkin Tuhan membenarkan hal-hal yang tidak baik? Makanya surah 48 ayat 2 dikatakan Muhammad memiliki dosa masa lalu dan masa-masa akan datang. Masa lalu kan dia belum mengenal Allah. Ya. Surah berapa itu ayat 3 itu? Dia belum mengenal Allah tat. Maka dia merampok segala macam itu hal yang biasa. Ya. Setelah itu barulah dia menjadi Islam itu. Setelah Islam apakah berhenti merampok? Enggak tat. Ya. Jadi untuk satu pasal sudah itu tidak tepat. Kalau Yesus kan yang mengambilkan murid-muridnya. Dan dia bilang kalau ada yang bertanya bilang Tuhan memerlukan. Lah orangnya kan bertemu dengan pemilik. Mencuri itu dia tidak bertemu dengan pemilik dan dia membawa tat. Kalau bertemu dengan pemilik dan dia tanya, kok ambil itu, Tuhan memerlukan, dan mereka membawanya, artinya izin, bukan maling tat. Ya, oke. Kemudian dari 10 hukum Taurat, saya mau mengulas dari yang pertama dulu. Ya, dibilang di sini, akulah Tuhan ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada langit atas atau bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Muhammad sujud menyembah kepada, bagi kami ya, kalau dilihat dari hukum Taurat, setiap orang sujud kepada sebuah benda itu menyembah, ya. Dan beribadah, Muhammad beribadah kepada Ka'bah itu. Kalau kami buat misalnya batu atau kami sujudi tapi kami tidak beribadah, itu bukan menyembah tat, bukan beribadah. Misalnya ada batu hiasan. Tapi Muhammad kan melakukan ritual. Dia sujud menyembah. Sudah itu apa dilakukannya? Dia beribadah. 5 kali sehari ke arah batu itu. Sebelum turunnya dari langit itu Isra Mi'raj, kan masih sholatnya berapa kali ya? Setelah itu baru 5. Jadi 5 kali dia sujud menyembah kepada batu itu tat. Beribadah. Terima kasih. Ada 2 ya dilanggar ya tat. Silakan tat. Bentar, saya pencet dulu, giliran saya kan. Ayo teman-teman, semangat ya. Saya akan bantah dulu apa yang dikatakan Bang Rudi. Belum muncul. Baik teman-teman semuanya, data Bang Rudi pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan penyergapan khalifah. Jadi itu adalah cerita tentang masalah pecahnya perang Badar, yang mana perang Badar tersebut ya didasari oleh kafir Quraisy yang menjarah harta para sahabat yang ditinggalkan di Makkah. Nih ya datanya. Tuh. Dapat kita baca nih di sini, pecahnya perang Badar, pengusiran terhadap umat Islam dari Makkah. Selain mengalami pengusiran, umat Islam tidak jarang diperlakukan buruk dengan ditindas, dizalimi, bahkan dirampas harta bendanya oleh kafir Quraisy. Jadi ya Bang Rudi, penyergapan kafilah tersebut ya kafilah tersebut adalah untuk mengambil kembali harta yang mereka rampas dari kaum muslimin ya. Itu artinya bukan mencuri tapi mengambil hak
milik sendiri untuk kita ambil gitu, bukan merampas milik orang. Masa kita mau ngambil milik kita disebut merampas? Bukan, Bang Rudi ya. Nah itu jawabannya, masalah penyergapan kafilah. Terus yang kedua kata Bang Rudi, untuk permasalahan menyembah Tuhan yang lain, ini ada dua ya di Al-Quran kita ayat yang saya kasih. Yang pertama, Quran surah Al-Maidah ayat 38 tentang larangan mencuri. Ya, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Nih, saya bukakan saja buat teman-teman ya. Kita di dalam Al-Qur'an itu merawat tentang masalah hukum Taurat. Baik, nih teman-teman, larangan mencuri akan saya bukakan untuk Anda semuanya. Bentar, saya putar kameranya. Nah, ya teman-teman, di sini dapat kita lihat ayatnya. Tuh. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Ya teman-teman, ini adalah larangan mencuri dan salah satu poin dari 10 hukum Taurat tentang masalah larangan mencuri. Baik, sekarang jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kita buka Quran surah An-Nisa ayat 48 ya. Di sini dikatakan seperti ini, teman-teman. Ya. Nih, saya bukakan dulu ayatnya untuk Anda. Nah, saya langsung terjemahnya saja. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dua hukum Taurat ya teman-teman, jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan mencuri, ternyata dirawat di dalam Al-Quran kita. Apa yang dikatakan oleh Bang Rudi sebelumnya itu berarti hoax ya, bahwa tidak ada hukum Taurat poin-poinnya di Al-Quran. Ternyata poin-poin hukum Taurat malah dirawat di Al-Quran. Berkaitan tentang masalah Matius 21, kan di situ kita dapat melihat ya teman-teman, masalah keledai itu. Sampai saya bukakan Lukas 19:33, itu kepergok gitu. Memang nggak ada orangnya, kamu jangan ambil keledaiku, bawa parang orangnya, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Tapi dia malah bertanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu jawab murid Yesus, Tuhan memerlukannya, langsung dibawa. Mana izinnya mana? Mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin namanya pasti mencuri ya. Ketemu sudah dengan orangnya tapi kagak minta izin, hanya mengucapkan Tuhan memerlukannya. Ini Tuhan macam apa memerlukan sesuatu gitu loh. Kita di sini bukan membuktikan Yesus itu Tuhan atau enggak, tapi di mana izinnya terhadap pengambilan keledai tersebut. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Di Matius 12 ya, di Matius 12 di situ Yesus dan murid-muridnya pun juga mencuri di ladang orang. Itu kita bahas nanti. Silakan Bang Rudi. Oke. Pencet. Bentar. Iya. Ini aku pencet. Oke, terima kasih Tat. Ya. Jadi Tat, kalau bicara penyerangan tadi Tat, aduh Tat, namanya penyerangan belum berperang itu, ya. Ini banyak juga kalimat-kalimat di sini ya. Jadi di sini dibilang perdagangan dan pertanian. Jadi petani yang diserang ya dan pedagang, bukan tentara. Kalau perang itu Tat, yang diserang itu tentara, baru dirampas ya. Jadi itu jangan kau bilang begitu ya Tat ya. Nah, tidak usah aku balikkan ya, ini kalian baca saja ya. Oke.
Sekarang Tat, aku lewatkanlah itu ya, nanti nggak enak juga ya. Sekarang Tat, kau bicara tentang Yesus. Definisi mencuri Tat, kau misalnya ngambil sepeda motor orang, jumpa kau dengan orangnya Tat. Kalau kau benar-benar mencuri, tentu kau dibal-bali dia Tat. Tapi karena kau tidak mencuri, kau bilang bertemu dengan dia, aku bawa dulu motormu sebentar ya. Dan dia kau pergi dari hadapan dia Tat. Artinya kau nggak mencuri. Apa kalau motor ngeong gas kencang bisa. Tapi kalau keledai Tat, mau bagaimana digas kencang? Mau lari mereka ditangkap dipukuli loh Tat. Ya. Jadi itu keliru kau Tat ya. Nah, kemudian aku bicara tadi masih dua ya, udah kita buktikan ya. Ini jangan sujud menyembah. Jadi kami orang hukum Taurat, makanya di dalam tradisi orang Israel mereka tidak punya Ka'bah yang untuk disujuti, yang untuk diibadahi, ya karena Tuhan mereka nggak mau. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mereka memang sujud ke arah Bait Allah, tapi tidak ada dikhususkan ke arah kayak kalian kan Ka'bah. Di Bait Allah Yerusalem mana ada kayak Ka'bah itu Tat? Tidak ada itu. Ya. Mereka tidak sujud menyembah Tat. Kalau kalian kan menyembah, kalau tanpa itu kalian nggak ibadah. Kemudian atau beribadah kepadanya. Sekarang kalian beribadah kan 1 hari 5 kali, kira-kira begitu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak udah ya. Nah baru yang ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Islam kan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Masya Allah. Kan suka kali begitu. Di semua tempat. Ya. Bagi Islam Allah itu nama, bagi kami kan gelar. Makanya tidak sembarangan disebut. Lah kalian. Tukang koyok, tukang apa. Wah Allah Akbar katanya kan. Ayo kita kocok. Kan ada itu. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Katanya. Orang dukun-dukun juga Tat. Pakai ayat-ayat Al-Quran itu Tat. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Lah, Muhammad di mana-mana kan gampang menyebut Masya Allah itu dari mana dapatnya? Kalau nggak dari ajaran Islam. Masya Allah katanya. Astagfirullah, astagfirullah, Allah Akbar. Itu sembarangan Tat. Ya, dikit-dikit disebut, dikit-dikit sebut. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 Sabat, Allahmu jangan kau melakukan satu pekerjaan. Islam nggak pernah melakukan Sabat. Karena mereka bekerja. Cuman jam 12 dia pergi ke masjid sampai jam 1. Atau sampai selesailah acara itu. Setelah itu apa? Bekerja lagi. Saya tidak permasalahkan hari Jumatnya. Tidak ngerti Islam itu apa Sabat. Sabat itu hari perhentian. Makanya kayak kami. Kami hari Minggu kan libur. Mana ada kami pergi ke kerja, pergi apa mencangkul. Enggak, di rumah aja santai-santai. Pergi beribadah. Ya. Nah, baru yang ke-12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang beria. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ayah ibunya kan masuk neraka. Kenapa ada itu hadisnya? Tapi saya tidak mau masuk ke situ ya. Kenapa? Karena ayah ibunya kan tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Kan syarat masuk Islam kan harus mengucap 2 kalimat syahadat. Syarat untuk diselamatkan, kan kalian bilang. Kenapa di hadis Bukhari 6080 Muhammad memindahkan orang dari neraka ke sorga? Karena orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak kapan ayah Muhammad mengucap kalimat syahadat? Orang dia wafat duluan, Muhammad belum jadi rasul, demikian juga ibunya. Pahami dulu Tat. Ya. Baru jangan membunuh. Berapa banyak orang yang dibunuh Muhammad? Yesus tak pernah membunuh. Jangan berzina. Kalau berzina ini agak sensitif. Silakan nilai sendiri. Tapi saya bilang dari Kristen. Daud mengambil istri orang. Itu dikatakan dia berzina. Terima kasih. Habis waktu. Silakan Tat. Belum ada tombolnya. Aman. Apa itu palu? Memalu Bang Rudi. Kalah PK. Silakan Tat. Oh. Oke.
Apa yang dipaparkan oleh Bang Rudi tadi ya teman-teman itu sudah terlalu lebar gitu karena banyak yang akan dibahas. Jadi saya membahasnya itu satu poin dulu tentang masalah mencuri saja, kasusnya belum selesai dari Yesus gitu. Nah, teman-teman semuanya, tidak cuma cukup sampai di situ kasus Yesus itu ya. Ada lagi kasusnya di ladang bersama murid-muridnya, dan ini pun juga berkaitan dengan hari Sabat. Teman-teman semuanya, coba lihat dulu ya. Nanti akan saya jawab pertanyaan Bang Rudi itu semuanya. Gampang itu. Oke, teman-teman semuanya, kita baca dulu di sini datanya ya. Ntar saya dibilang fitnah pula. Di Matius 12. Nah, nih 1 dan 2. Pada waktu itu, pada hari Sabat, ini hari Sabat ya yang dilanggar ya. Nah, itu pertama sudah poinnya. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Di sini 2 poin ya teman-teman, 2 poin. Yang pertama, Yesus dengan murid-muridnya melanggar hari Sabat. Yang kedua, di sini Yesus dan murid-muridnya tidak ada izin sama pemilik ladang untuk mengambil dan memakan gandum. Nah, ini salah satu kasus dari Yesus dan murid-muridnya. Ini kasus beda lagi dengan keledai ya teman-teman, beda lagi gitu ya. Nah, baik. Tolong dijawab ya Bang Rudi tentang masalah kasus-kasus Yesus, masalah pencurian gitu. Karena apa? Akan kita ungkap, sudah 2024, semua kasus itu harus terungkap gitu. Baik, untuk berkaitan Bang Rudi, tadi ada satu poin yang saya dengarkan dulu ya. Jangan menyembah Allah lain. Itu kan ada di Al-Quran, tadi sudah saya jawab. Lalu yang dipermasalahkan Bang Rudi, kan kalian ke arah Ka'bah. Sebelum ke arah Ka'bah, Bang Rudi, Rasul kami itu juga sholat ke arah Yerusalem ya, arah ke Bait Allah gitu, ke sana dia arahnya. Jadi setelah ada perintah, Quran surah Al-Baqarah ayat 150 baru pindah arah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, setelah ada ayat itu baru pindah ke arah Ka'bah. Sebelum ada ayat itu, letak untuk menghadapkan wajahnya itu ke Bait Allah, yaitu di Palestina atau Yerusalem. Nah, berkaitan tentang jangan membunuh, kata Bang Rudi, saya mau minta buktikan dong sama Bang Rudi, di mana Nabi kami pernah membunuh dengan tangannya sendiri. Coba tunjukkan sama saya di mana. Coba itu kamu tunjukkan Bang Rudi. Nah, untuk masalah pembunuhan ini adalah pelanggaran yang dilakukan Kristen. Karena apa? Karena jangan membunuh salah satu poin yang dilanggar oleh Kristen, yang diawali doktrin kekristenan ini dari pembunuhan Tuhannya. Ya, dari pembunuhan Yesus, doktrin Kristen berdiri. Ingat itu. Ya, padahal di Taurat jangan membunuh. Tentara Romawi malah membunuh Yesus. Katanya pembunuhan Yesus itu untuk menebus dosa. Ya, untuk menebus dosa. Artinya di sini pertama kali doktrin kekristenan mendirikan agamanya itu dengan pembunuhan, melanggar hukum Taurat. Itu teman-teman. Yang membunuh siapa? Orang-orang Farisi, Yudas ya, orang Yahudi, tentara Romawi, dan para imam yang berkumpul merencanakan pembunuhan Yesus. Ya, banyak banget gitu kasusnya. Ya, jangan membunuh ini saja sudah dilanggar oleh pihak kekristenan. Satu hal saja sudah dilanggar oleh pihak kekristenan. Karena apa? Awal doktrin dari kekristenan itu adalah pembunuhan terhadap Tuhannya, yang mana dikatakan itu adalah penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Dari mana kayak gitu? Itu adalah perencanaan pembunuhan berencana yang dilakukan untuk Yesus, bukan penebusan dosa. Makanya Yesus ngelawan, kocar-kacir sana sini, dia kabur gitu. Aduh, coba kau jawab dulu lah.
Pertanyaan saya Bang Rudi, Matius 12 dan tentang masalah doktrin kekristenan yang diawali dengan pembunuhan pelanggaran Taurat. Oke, mantap. Aduh, tak kubal bali kau sampai mampus ya. Lihatlah. Pencet. Iya, tunggu ya. Ya, silakan Tat. Tat, aku nggak ngerti kalian ini pede kali mengatakan Muhammad sujud ke arah Baitullah yang ada di Palestina atau di Yerusalem. Kalian nggak tahu catatan sejarah dunia Tat. Ketika Yesus naik ke surga waktu disalib, itu Bait Allah sudah roboh. Apa yang mau disujutinya roboh. Baitul Maqdis sekarang ini kan dibangun apa Umar bin Khattab kalau nggak salah aku tuh. Setelah Muhammad wafat baru itu dibangun Tat. Lantas apa yang mau kalian dia sujud ke sana ngapain? Itu sudah rata dengan tanah. Oh itu kan komplek, bekas komplek Bait Allah katanya. Mana bisa Muhammad yang bukan orang Israel sujud ke arah Bait Allah? Nggak bisa Tat. Sedangkan hukum di Israel itu Tat, ya sampai Yesus datang yang bisa ke Bait Allah itu hanya orang Yahudi. Arab nggak bisa. Aduh. Nah, intinya di Bible kami dikatakan jangan sujud menyembah. Sekarang kalian sujud enggak ke arah Ka'bah? Sujud. Kalian lakukan itu dengan cara apa? Berdoa, sholat. Ibadah artinya menyembah. Setelah itu beribadah enggak kalian pada beribadah 5 kali sehari. Belum lagi ditambah-tambah yang lain Tat. Itu menurut Alkitab kami. Nah, kemudian kamu membilang pembunuhan Yesus. Aduh, banyak orang Arab, orang Islam ini nggak paham Tat. Ketika dibilang, oh Kristen, agama Yunani. Sekarang jadi agama Romawi. Kristen itu pertama-tama di Antioquia. Antioquia itu di Turkai. Di Turki Tat. Bukan di Roma. Bukan di Yunani. Aduh, bacalah peta dunia, lihat. Tuduhan-tuduhan kalian, oh Antioquia, jemaat pertama. Oh ini agama Yunani. Entah sejak kapan Yunani. Oh ini agama Romawi. Entah sejak kapan agama Romawi. Aduh, Tat. Dan yang membunuh kan bukan Kristen. Bukan Yesus. Yesus tak pernah membunuh. Kutunjukkan sama kau Muhammad membunuh. Oke. Dari banyak perang yang diikuti Rasulullah SAW, beliau hanya membunuh salah seorang dari kaum musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf. Intinya ada membunuh meskipun satu, belum lagi perintah-perintah membunuhnya. Yang hadis mengenai minum kencing onta itu. Setelah minum kencing onta dibunuhnya orang punya onta itu. Setelah itu apa dia kan yang disuruh tangkap, pisahkan ini segala macam, cungkil. Muhammad kan mencungkil matanya Tat. Aduh. Yesus nggak pernah melakukan itu Tat, berperang aja nggak pernah. Semua orang yang berperang perintahnya juga kan sama dengan yang dia perbuat Tat. Oke. Sekarang mengenai Matius 12. Ya, dikatakan begini. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Bukan Yesus yang memetik, murid. Yesus tidak pernah dijelaskan kalau lapar makan. Tidak ada itu Tat. Ketika Yesus di Matius 4 diuji oleh iblis. Selesai dia 40 hari berpuasa. Dia nggak cari makan karena dia tidak butuh makan. Beda dengan kita manusia lapar makan. Kalau Yesus enggak. Malah dibawa iblis lagi dia untuk dicobai ya. Nah, melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan hari Sabat. Tat, kalau mencuri Tat, dilihat orang, diteriaki. Ini mereka enggak neriaki. Selalu aja orang-orang mengizinkan, apa bukti diizinkan? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa dari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah maupun namun tidak bersalah. Dan sebagainya. Tidak ada orang marah Tat. Kenapa kau mencuri? Enggak dibilang Tat. Tapi lebih mereka mencari kesalahan Yesus ya. Yang dia menghujat Allah. Enggak ketemu Tat. Ya. Jadi Tat, sudah kita bahas tadi 10 hukum Taurat.
dari hukum Taurat pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ini diucapkan kepada bangsa Israel. Allah mereka siapa? Yahweh, bukan Allah SWT. Tak boleh ada Allah lain. Sementara Muhammad Allahnya sudah lain. Mana sama Allah Muhammad dengan Allah Musa? Yang benar aja kalau kau tahan. Aduh. Ya kan? Itu harus kau pahami. Kalau enggak, menduakan Tuhan nanti orang Israel. Ya, oke. Terima kasih, Tat. Mainkan terus. Nah, saya tanggapi dulu ya. Siap, baru kali ini aku menang, Tat. Win ya. Win dong. Sudah pada hadir semua. Silakan, Tat. Oke. Baik teman-teman semuanya, tadi saya hampir tertawa dengan penjelasan Bang Rudi. Ya, permasalahan katanya Yesus tidak perlu makan karena dia tidak pernah lapar. Tadi katanya Yesus tidak perlu makan, kata Bang Rudi. Apakah Bang Rudi nggak sadar mengucapkan itu? Ya, Bang Rudi, Yesus itu dia menemui murid-muridnya merasa kelaparan lalu minta ikan goreng. Itu pertama Bang Rudi, kasus Yesus kelaparan. Ya, yang kedua, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dia cari buah dan ternyata buahnya kagak ada. Langsung dikutuk tuh pohon ara. Kagak tahu musim buah itu Yesus. Hampir ketawa saya. Astagfirullah. Bang Rudi, saya tidak akan berkutat kemana-mana dulu tentang Matius 12 ini karena saya belum mengerti. Ya, belum mengerti. Pertama, pelanggaran dari Yesus dan murid-muridnya terhadap hari Sabat. Ini melanggar 10 hukum Taurat salah satunya. Nah, terus di sini juga tidak ada dikatakan izin, Bang Rudi. Tidak ada berizin dengan pemilik ladang. Lalu tiba-tiba petik buah orang lalu dimakan. Kata Bang Rudi alasannya Yesus nggak perlu makan. Macam mana itu? Sudah maling di hari Sabat, kagak ada izinnya pula. Sampai pemilik ladangnya di sini tidak dicatatkan. Entah apa pula ini, entar alasannya teman-teman. Ya, saya nggak tahu dah apa pula dah alasannya tentang permasalahan. Katanya Nabi Muhammad SAW pernah membunuh. Ternyata di peperangan. Kalau di peperangan, kalau ente kagak membunuh, ya dibunuh. Kalau ente diam, ya konyol kita gitu, mati konyol ya. Coba carikan yang di luar itu mana ada, nggak ada sejarahnya masalahnya ya Bang Rudi. Terus Bang Rudi, kita tidak melebar dulu untuk permasalahan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu ada juga ayatnya di dalam Al-Quran kami, Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan itu sembarangan karena nama untuk dia itu adalah nama yang terbaik ya. Jadi tolong jelaskan lagi di Matius 12 ini kayak gimana. Saya kurang mengerti dengan penjelasan Bang Rudi seperti apa tadi karena berputar-putar ke sana kemari poinnya. Makanya saya ngajak satu poin dulu sama Bang Rudi agar selesai satu poin saya akan ke poin lainnya di 10 hukum Taurat tersebut gitulah ya. Nah, berkaitan tentang masalah Allah lain yang dikatakan oleh Bang Rudi, Nabi Muhammad mengarah ke Palestina. Ya betul, karena di situ negeri para nabi. Ya, tidak ada diperintahkan menghadap kemana. Negeri para nabi di situ karena diutus Bani Israel di situ para nabinya, sehingga nabi kami belum ada perintah menghadapkan wajahnya ya ke Ka'bah. Arahnya ke sana gitu. Dan sujud menyembah itu bukan sujud ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Apa
Apakah pada saat itu ada Masjidil Haramnya? Belum ada juga. Yang ada cuma ada bangunan Ka'bah saat itu. Macam mana pula? Makanya yang dinamakan masjid tempat sujud. Ya, Masjidil Aqsa tempat sujud yang terjauh. Maka dari itu Nabi kami mengarahkannya ke arah negeri para nabi. Jadi seperti itu Bang Rudi. Tentang permasalahan Allah yang lain, Bang Rudi, nggak ada namanya Tuhan Nabi Musa itu Yesus, nggak ada. Tuhannya Nabi Musa tidak juga berubah jadi manusia atau menjelma menjadi manusia. Jadi kalau ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu jelas Allah lain dari Bani Israel. Ya, beda. Karena apa? Kenapa nih teman-teman? Bentar, kayaknya lag saya nih. Teman-teman semua, bentar disuruh verifikasi saya. Teman-teman semuanya, kalau masalah Allah lain jangan ada di hadapanmu Allah lain, ya. Allah dari Bani Israel. Allah Bani Israel itu namanya Yod-Het Pape, enggak ada Yahweh, enggak ada Yesus namanya, enggak ada kayak gitu ya. Ataupun Bapa enggak ada. Artinya di sini Yesus itu menyembah Allah lain selain Yod-Het Pape karena sebutannya Bapa. Sembarangan aja ini Yesus nyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapa gitu. Jadi ya teman-teman semuanya, tolong Bang Rudi jelaskan dulu masalah kasus Yesus tersebut. Syukron teman-teman. Oke, lanjut. Makin panas rupanya penontonnya, 3,2 udah. Sebentar, Tat. Sabar ya. Kasus ikan goreng kelaparan tadi catat semuanya tuh. Kepencet saya Bang Rudi. Tidak apa-apa. Bentar ya. Sebentar. Sabar dulu, ku cari dulu sebentar. Cari dulu. Ya. Nggak apa-apa, cari dulu katanya. Yang penting pakai data ya. Panas rupanya malam ini, 3.000 lebih penontonnya. Aku 1.000. Oke. Bentar ya teman-teman yang 3.000. Oke, ku buat ya. Oke. Sudah, Tat. Kalau kita baca di Keluaran 15 ayat 2 dikatakan begini, Tat. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji Dia. Ia Allah Bapakku. Bapakku, kuluhurkan Dia. Jadi Yesus itu tidak menyembah Allah lain, Tat. Keluaran 15 ayat 2, Tat. Kalau kau tetap mengatakan itu, Tat, berarti betul Muhammad menyembah Allah lain. Kan tidak menyembah Yahweh dia, kau bilang. Namanya dulu YHWH. Lah Muhammad Allah SWT. Yang melanggar itu Muhammad. Tidak pernah dia memanggil Bapa. Kalau Keluaran 15 ayat 2 dikatakan, Ia Allahku, ku puji Dia, Ia Allah Bapakku. Oke, Tat. Aduh, kasihanlah kau, Tat. Oke. Sujud menyembah ke Yerusalem, Tat. Kau paham tak, Tat? Mana lebih dulu menurut Al-Quran ada Ka'bah atau Bait Allah Yerusalem? Kau harus paham. Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Kalau menurut apa? Mulai dari Adam sudah ada. Tapi kita buat yang di Al-Quran. Ibrahim dan anaknya Ismail. Itu menurut iman kalian, Ka'bah. Sementara Bait Allah yang ada di Yerusalem itu, siapa membangun? Disempurnakan oleh Raja Salomo. Antara Ismail ke Raja Salomo jauh, Tat. Dan di dalam Al-Quran disuruh Ibrahim memanggil orang untuk beribadah ke Masjidil Haram itu. Dan kau jujur, Tat, belum ada Masjidil Haram. Memang Quranmu kan ditulis tahun 1924. Dibuatlah di situ biar hebat kali. Padahal memang gak ada. Sama dengan Baitul Maqdis itu, mengadahkan wajahnya Baitul Maqdis belum ada. Masjid Aqsa belum ada. Yang ada kan itu komplek apaan? Orang ketika zaman Yesus itu sudah roboh, ngapain Muhammad mengarahkan ke yang roboh? Pertanyaannya, Tat, ketika Muhammad menjadi rasul, pernah nggak dia pergi ke Yerusalem? Kau cari fakta sejarah.
sehingga dia tahu Yerusalem itu ada bait Allah. Kau cari fakta sejarah. Dari Arab Saudi ke Yerusalem jauh. Itu biar kau paham, Tat. Orang muslim ini kelemahannya, nggak tahu tata letak, nggak tahu arah ini dan itu, penting sikat. Al-Quran kami berkata begitu, coba kau gunakan logikamu. Arab Saudi ke Yerusalem berapa ratus kilometer. Pada zaman itu gurun pasir, belum ada kompas. Bagaimana dia berjalan ke Yerusalem dan tahu dia di sana ada Baitullah yang bernama Baitul Maqdis? Dari mana dia tahu? Makanya kitabmu itu tertulis tahun 1924. Makanya orang tahu. Setelah dilihat 1924 kan sudah modern. Oh, sudah ada Baitul Maqdis ditulis. Ya. Kemudian tidak ada Tuhan menjadi manusia. Kenapa? Kau selalu mengatakan Yakub bergumul dengan Tuhan, dia melihat manusia. Aduh, tatat. Oh, Abraham didatangi Tuhan. Sedangkan Tuhan menjadi tiang awan, tiang api, burung merpati. Ada, Tat, di dalam iman kami. Paham ya, Tat? Lihat wajah kau itu. Sudah wajah kau. Oke, sekarang mengenai Yesus, Tat. Di Matius 12 kan sudah jelas, Tat, tertulis. Orang itu memetik, kan tidak ada yang marah. Kalau mencuri itu, Tat, pertama orang marah, nggak ada yang melihat. Ini ada yang melihat, Tat. Pahami dulu, ada orang melihat tapi tidak kena marah. Kok bisa-bisanya kau tuduh mencuri, Tat? Di mana itu mencuri nggak ada yang melihat. Kalau ada yang melihat bukan mencuri. Apalagi sampai berjumpa dengan orang itu. Kalau mencuri, Tat, ada yang melihat, dia lari, bersembunyi, rondo. Ini enggak, selalu aja. Oh, Yesus makan, lapar karena itu makan ayam ikan goreng. Gak ada ayatnya seperti itu, Tat. Yesus lapar, yang paling lapar dia puasa 40 hari 40 malam. Apakah dia butuh makan? Enggak, Tat. Dia makan karena suka aja. Dia makan ikan goreng bukan karena lapar. Ya, Tat. Oh, pohon ara, betul. Setelah pohon ara nggak berbuah, apakah dia langsung makan di situ? Kan enggak. Ya, masih jalan mereka, Tat. Ya. Iya, oke, Tat. Terima kasih semua pendukungku ya. Iya, kita hajar Ustaz ini malam ini. Aduh, saya nggak dikali-kali dua ya. Kalau kali dua tadi asik. Nggak muncul di bawahnya di kawan. Berapa kali dua? Silakan, Tat. Baik. Silakan. Aduh. Teman-teman semuanya, katanya Yesus itu nggak lapar. Dia karena makan itu karena suka-suka aja. Makanya saya ngakak. Karena suka aja Yesus itu makan. Enggak, tadi teman-teman semuanya ya, Bang Rudi tadi menuduh Al-Quran kita dicetak 1924. Ini kayaknya mau malu seperti anak Batak kalau saya tampilkan Quran 1800-an, 1400-an ya. Mau malu kayaknya dia. Kemarin anak Batak aja nggak punya muka lagi. Saya tunjukkan Quran 1800-an. Tapi bukan itu yang kita bahas ya, Bang Rudi, bukan, karena itu larinya tentang masalah penyusunan Al-Quran gitu ya. Saya nggak mau bikin malu Bang Rudi masalahnya. Jadi tuduhan 1924 itu masalah qiraah dan rasem ya. Jadi seperti itu. Nah, ada Quran yang tulisan tangan tahun 1800-an. Nah, dan itu sama, saya tunjukkan ke anak Batak sampai merah, kagak bisa ngomong lagi, dia pelangap-longo. Nah, jadi saya nggak mau terjadi dengan Bang Rudi juga ya. Nah, berkaitan tentang masalah tadi Matius 12 ya, Matius 12 Bang Rudi hanya mengatakan, wah itu Yesus dia cuma mau makan, suka-suka dia aja gitu di ladang orang ya, karena dia kagak perlu makan. Baru satu kali saya dengar alasan seperti itu dari Kristen, bahwa Yesus nggak perlu makan dan suka-suka aja gitu dia makan. Itu contohnya ya, mengutuk pohon ara terus makan ikan goreng suka-suka aja kali gitu. Teman-teman semuanya, tentang berkaitan masalah Masjidil Haram ini syubhat yang perlu kita jawab ya teman-teman. Coba kalau kita lihat ya di dalam Quran kita itu, Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram
haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, apa itu masjid? Masjid adalah tempat sujud. Itu haram. Haram itu tempat yang sakral, ya. Artinya tempat sujud yang sakral. Nabi itu dipindah ke Masjidil Aqsa. Apa itu masjid? Sekali lagi, tempat sujud. Apa itu Aqsa? Tempat yang terjauh, di mana para nabi bersujud paling jauh dari Makkah. Negeri para nabi itu di mana? Jelas di Syam. Lalu tuduhan Bang Rudi, katanya Nabi Muhammad nggak ada sejarahnya ke Palestina dan yang lainnya. Pertama, masalah Isra Mi'raj itu masalah sejarah gitu ya. Tetapi saya tidak memakai Isra Mi'raj di sini karena Nabi Muhammad SAW sering ikut berdagang dan mendagangkan dagangannya Siti Khadijah. Jadi beliau tahu tentang masalah daerah. Jadi seperti itu Bang Rudi ya. Nah, untuk belajar atau langsung ke Yerusalem kagak Bang Rudi ya, kagak kayak gitu. Artinya kalau memang tidak ada sejarahnya Nabi kami ke Palestina, berarti betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Nabi kami itu tidak mengetahui bahasa-bahasa di sana. Terus Nabi kami tidak mengetahui cerita yang sebelumnya ya, nabi-nabi sebelum yang diutus kepada Nabi Bani Israel. Artinya di situ Bang Rudi malah membenarkan Al-Quran kami jadinya. Nabi kami kagak pernah jalan-jalan ke negeri Palestina dan yang lainnya. Ya, artinya benar apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Kenapa Nabi mengarahkan ke Palestina tempat sujudnya, ke arah Yerusalem, ke Syam tersebut? Karena di situ adalah tempat sujud para nabi, tempat yang paling jauh dari Masjidil Haram sesuai Quran surah Al-Isra ayat 1 ya. Masjidil Haram itu tempat sujud yang jauh Bang Rudi artinya. Makanya nggak ada bentuk masjid. Saya bilang Masjidil Haram juga tempat sujud yang sakral. Nggak ada masjidnya, bangunannya nggak ada. Gimana sih? Bang Rudi, satu poin yang mau saya tanyakan biar kita berlanjut, poin 10 hukum Taurat ya Bang Rudi. Satu, tentang masalah poin yang saya ambil ini, jangan menyebut nama Allah, ya sudah, jangan mencuri sudah. Tentang masalah jangan berbohong ya, ternyata Yesus itu pernah berbohong. Di mana Yesus pernah berbohong? Di Yohanes 7 Bang Rudi. Kepada saudara-saudaranya Yesus mengatakan, kamu aja di sana pergi duluan ke pesta itu karena waktuku belum, kata Yesus. Setelah saudaranya pergi, Yesus dia diam-diam pergi Bang Rudi ke pesta itu. Dusta tuh Yesus. Buktikan Yesus kagak dusta. Coba silakan. Oke Tatku, terima kasih. Kena bal-bal lagi kau ni Tat. Ya. Pencet. Enteng, pencet lah. Iya, sebentar belum. Kok gini? Pending. Ayo, ya. jawab pertanyaan saya. Oke, saya mulai dari tadi yang di Kanaan. Ya, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu. Maka Yesus menjawab kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Bukan berarti waktunya belum tiba mau ke Kanaan kan? Aduh, tiba-tiba pada pergi ke sana. Waktunya belum tiba itu Tat. Dia belum tiba saatnya dia menuju kepada pekabaran Injil itu Tat. Belum waktunya. Karena ketika dia mulai mengabarkan Injil itu, maka semua orang akan melihat. Itu maksudnya waktunya belum tiba ya. Dan tiba saatnya, karena itu adalah penyaliban Tat. Ya, dia memulai misi penebusan dosa. Belum tiba waktunya. Bukan berarti dia belum tiba, aku belum bisa ke pesta. Bukan begitu Tat. Aduh. Nah, kemudian kau mengatakan masjid tempat sujud. Aduh Tat. Masjidil Haram, Masjid Aqsa memang belum ada. Yang ada waktu itu Bait Salomo. Paham nggak kau Tat Bait Salomo? Itulah yang sekarang dinamakan Bait Allah. Itu bangunannya sudah ada Tat.
Yang kau bilang nggak ada. Bait Salomo itu yang di kalian bilang Baitul Maqdis itu sudah ada dulu, kemudian roboh. Lah sekarang dibilang di situ Masjid Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Jalannya dari mana? Kau cari catatan sejarah kapan Baitul Maqdis itu dibangun, Tat. Oke, kita nanti berbicara tentang transmisi Alkitab, kitab suci entah kapan ya. Jadi, Tat, kau pahami dulu dengan baik dan benar ya. Jangan asal nyap-nyap. Sudah jelas Al-Qur'anmu mengatakan Ka'bah lebih dahulu dibangun, Tat. Sementara Muhammad kan orang di Arab. Masa dia nggak sujud kepada Ka'bah? Perintahnya ikutlah mila Ibrahim. Ibrahim itu kan sujud kepada Ka'bah. Gimana sih kau ini, Tat? Nah, di situ aja sudah jelas Muhammad tidak pernah ikut mila Ibrahim. Kalau dia sampai sujud ke Yerusalem, sujud ke Yerusalem itu, Tat, dimulai zaman siapa? Raja-raja Daud mulainya. Dia membuat kemah Daud dulu pertamanya, disempurnakan oleh Salomo. Pahami dulu ya, Tat ya. Aduh, jangan asal nyap-nyap letat. Kemudian negeri para nabi Syam. Tahu nggak kau Syam itu di mana, Tat? Bukan Yerusalem. Aduh. Kau cari dulu Syam itu di mana, Tat? Nggak ngerti aku. Tat, sejak kapan Syam itu Yerusalem, Tat? Aduh. Ini apa nih? Tidak ada masjid di Palestina. Memang nggak ada. Masjid-masjid itu, Tat, itu kan dibangun setelah belakangan-belakangan ini. Wah, Nabi Muhammad pergi Isra-Mi'raj. Apa yang mau ditemuinya di situ? Benda itu sudah rata dengan tanah. Sholat dia di Baitul Maqdis. Ngapain sholat tidak ada di situ bangunan, Tat? Reruntuhan. Wah, sholat dengan para nabi 124.000 nabi di situ kumpul. Roh semua. Masa sholat dia dengan makhluk halus? Gimana sih? Yang benar aja kalian ini ngarang-ngarang, Tat. Ya. Nah, kemudian jangan sujud menyembah. Kau perhatikan nabi-nabi orang Israel tidak pernah sujud kepada batu dalam bentuk apapun. Dan beribadah, nggak pernah beribadah kepada batu dalam bentuk apapun. Lah, kalian kan diperintahkan bahkan mencium-cium batu. Kalian habiskan jutaan rupiah hanya untuk datang ke sana mengatakan labaik Allahumma labaik. Ya Allah, aku datang sambil melambai ke batu itu. Kan kau berbakti namanya itu, beribadah. Islam itu nggak pernah melaksanakan 10 perintah Tuhan. Itu harus kau akui, Tat. Karena memang mereka bukan sama hukum Taurat tidak berlaku untuk Islam. Itu berlaku untuk orang Yahudi, Tat. Paham kok nggak, Tat? Wah, jangan mencuri. Aduh, jangan berzina, jangan mengingini rumah sesamamu. Tahu nggak mengingini rumah sesama, Tat? Kita punya anak, meskipun anak angkat, dia punya istri. Istrinya itu kita ingini. Itu jangan mengingini rumah sesamamu, itu namanya, Tat. Oh, dia kan udah bercerai dulu, baru kunikahi misalnya. Di Kristen nggak boleh. Itu kita mengingini rumah sesama orang lain. Apalagi sampai kita yang menyuruh dia bercerai. Makanya tidak ada pembelaan terhadap dosanya Daud. Ya, di dalam Bible tidak ada pembelaan terhadap dosa Daud. Terima kasih, Tat. Wah, terima kasih Pak Sorin. Los lagi, oke. Oh iya dong. Mary sekarang dibuatnya. Saya pencet dulu. Pencet dulu. Tadi harus 20 mawar dibilangnya, Tat, baru dapat 2 kali 3 kali itu. Kalau kemarin gampang. Nggak ngerti sulit juga. Itu Bang Rudi. Yang penting waktu saya nggak diambil Bang Rudi. Siap. Silakan, Tat. Terima. Oke, baik teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu masalah batu. Bang Rudi menuduh kita beribadah kepada batu. Tadi saya dengar ya. Teman-teman semuanya, saya mau tunjukkan sebuah data dulu ya. Jangan beribadah kepada batu nih, teman-teman, jangan ibadah sama batu ya. Nih teman-teman, nih apa nih? Nah, ini ibadah kepada siapa teman-teman? Ini Kristen ya. Ya, Kristen. Ini parah deh. Cium batu mereka. Ibadah sama batu.
Aduh, katanya jangan ibadah sama batu. Ternyata batu dicium-cium. Ini macam mana pula? Ini Islam atau Kristen ini? Aduh. Bang Rudi ya, jangan kuman di seberang lautan itu kelihatan gitu loh, tapi gajah di pelupuk mata kiri kanan dia lewat gak kelihatan. Aduh, macam mana pula Bang Rudi? Parah ini ya. Teman-teman semuanya, tentang masalah cium batu itu cukup ya untuk menampol Bang Rudi. Karena apa? Saya sudah jelaskan tadi tentang masalah masjid. Masjid itu apa? Tempat sujud gitu ya, bukan bangunan yang dimaksud ya, bukan bangunan. Sekali lagi, bukan bangunan. Terus kata Bang Rudi, Syam itu apa? Syam itu apa? Palestina. Syam itu ya Suriah, Palestina yang dimaksud Syam ya. Quran surah As-Saffat ayat 99 di situ dikatakan Nabi Ibrahim jalan ke Syam gitu, yang diarahkan ke arah Suriah, Palestina. Macam mana pula, Masya Allah. Aneh-aneh aja loh teman-teman. Terus ya tentang masalah Allah yang lain dari Bani Israel, Bang Rudi ingat ya, Allah Bani Israel itu sudah saya bilang dia tidak pernah jadi manusia, dia bukan manusia. Lalu Tuhan Anda itu menjadi manusia, artinya Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang lain gitu. Makanya jangan ada Allah lain di hadapan kamu, jangan bersimbol patung. Terus tadi juga tentang permasalahan doktrin Kristen yang diawali dengan pelanggaran hukum Taurat dengan cara membunuh Yesus, itu belum terjawab tuntas juga. Tapi Bang Rudi mau kesana kemari gitu tentang permasalahan yang mau dibahas. Makanya saya sih satu poin dulu, satu persatu ya gitu, satu persatu dulu. Jangan loncat sana loncat sini kayak loncat kodok jadinya kita membahas sesuatu gitu. Nah terus jangan berzina, Bang Rudi, kalau jangan berzina ya Bang Rudi ya, itu ada di dalam Quran kami, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Tadi Kristen di Bible apa? Coba buka di Yehezkiel 23 tuh. Ajaran tentang apa itu? Terus di Amsal 7 nomor 18 dan 19. Itu ajaran apa itu? Ajaran macam apa? Yehezkiel nomor 16. Kalau saya bukakan ntar rungkat pula rum kita gitu ya, tentang permasalahan itu. Nggak bisa saya bukakan, baca sendiri saja saya sebutkan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya masalah kikuk-kikuk di Amsal 7 nomor 19, masalah kikuk-kikuk di Yehezkiel 23 gitu. Itu ajaran siapa yang tercantum di kitabnya? Jangan berzina katanya. Ingat kata Yesus ya, mengingini saja kagak boleh dianggap berzina. Tapi di kitabnya kagak bisa dibaca pakai toa yang kayak gitu Bang Rudi ya, bakalan ngaceng semua orang. Aduh gimana sih, sampai-sampai di situ dikatakan jangan berzina, tapi kitab Anda sendiri mencontohkan perzinaan tersebut. Itu kitab macam apa kayak gitu loh. Tolong dijawab tuntas dulu tentang masalah dosa yang dilanggar oleh Kristen tentang permasalahan hukum Taurat yang diawali doktrin Kristen ini dengan cara pembunuhan Tuhannya. Betul nggak Anda akui nggak itu bahwa Kristen ini melanggar satu poin dari hukum Taurat, yaitu jangan membunuh? Karena selama Yesus itu ada, dia menegakkan, sekali lagi menegakkan hukum Taurat. Rupanya Yesusnya yang dibunuh. Berarti Kristen ya didasari dengan doktrin pembunuhan yang melanggar hukum Taurat. Coba jangan panik dan tolong dijawab betul-betul tentang masalah itu ya. Jangan kejang-kejang sama saya yang di bawah ya. Oke, syukron jazakallah teman-teman semuanya. Suara saya Bang Rudi bergema kah suara saya? Suara Iya bergema, mungkin itu ekonya tinggi. Bentar Bang Rudi. Iya ekonya tinggi. Loh, ya udah oke lah. Bentar. Ini gimana Bang Rudi? Ini gimana Bang? Ini bagus. Ini gimana? Ini bagus. Oke. Kurangi dikit. Dah. Coba lagi. Tes. Udah. Kurangi dikit. Oke. Coba lagi. Udah ya. Oke, aku pencet.
Ya, terima Tat. Tat, aduh Tat, kalau membicarakan tentang yang kau bilang mencium batu, itu oknum. Mana ada, saya nggak ada cium batu. Oknum itu Tat. Kau nggak ngerti mana oknum, mana Kristen. Lah kalau Islam, kan semua harus sujud Tat. Kalau Islam Tat, nggak bisa Islam nggak sujud ke arah Ka'bah itu. Beda dengan kami oknum. Kalau oknum itu dilakukan atas kesadaran pribadi. Tapi kalau Islam Tat, harus semua Islam wajib hukumnya sholat ke arah daripada Ka'bah itu. Dia harus sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Oh, kami nggak beribadah ke batu itu, tapi kepada Tuhan. Iya kan, perwakilannya kan batu itu Tat. Kalau di dalam ajaran Yahudi nggak pernah ada. Ya kau tunjukkanlah mana orang Yahudi mencium batu. Mana buktinya Musa sujud ke arah sebuah batu? Mana buktinya Abraham sujud kepada sebuah batu? Nggak ada Tat. Ya. Kemudian kau bilang Baitul Maqdis. Oh, masjid itu artinya tempat sujud. Lo, Baitul Maqdis itu bukan tempat sujud, tapi sebuah bangunan. Gimana sih Tat? Makanya gue bilang Al-Quran itu kalau kau baca baik-baik, kan dibilang tidak ada perintah Allah SWT untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu ada? Makanya kau harus curiga. Arah mata angin aja keliru, arah silsilah saja nggak punya. Sesudah itu apa? Bangunan-bangunan nggak jelas. Itu harus kau ayat itu Tat. Bangunan ini di mana? Bangunan ini di mana? Bangunan ini di mana? Harus ada, ya. Nah, kemudian Tat, ini juga harus kau perhatikan, ya. Syam itu Syria, bukan Palestina. Gak bisa kau sama-samakan. Oh, Palestina jadi Syria, Syria jadi Palestina. Gak bisa Tat, ya. Kemudian membunuh Yesus. Mana pernah Kristen membunuh Yesus? Kok jadi ada terpikir kau Kristen seolah-olah membunuh Yesus? Jalannya dari mana Tat? Gak pernah Kristen itu membunuh Yesus. Tapi Yesus dibunuh oleh orang-orang apa? Orang-orang Romawi. Kristen itu dari Turki. Antioquia itu Turki. Bukan Yunani. Bukan Romawi. Kalian ini gak ngerti. Aduh Tat, sesudah itu kau bicara apa lagi Tat? Wah, Yesus lapar. Itu nanti bahasan lain lah. Kita bahasnya. Kau bilang apa lagi? Mencuri sudah kita lihat, tidak ada. Membunuh Yesus tidak punya. Berzina apa lagi? Mengingini rumah sesamanya nggak pernah. Tapi kalau Muhammad Tat, menurut iman kami, Raja Daud mengingini Bersyeba. Istri si Huria itu disuruh berperang. Mati si Uria, diambilnya, Tuhan marah. Karena di kepalanya dia ingin menikah itu. Kalau di Islam lumrah Muhammad mengingini istri daripada anaknya, cerai orang itu. Dia nikah, nggak boleh di kami Tat. Di Yahudi pun nggak boleh itu. Aduh Tat. Berzina. Bagaimana Yesus mau berzina? Di kami itu Tat, kalau orang meniduri orang yang bukan istri itu berzina. Yesus mengatakan melihat dan mengingininya saja berzina. Aduh Tat. Jadi apa lagi Tat? Ya. Membunuh. Aduh. Yesus saja bilang jangan pedangmu sarungkan katanya. Tak mau Tat. Yang parahnya lagi kalian apa? Hari Sabat nggak ngerti artinya. Ketika hari Jumat kalian bekerja biasa. Pas jam 12 baru sholat. Sampai selesai, buat jam 2, habis itu masuk kerja lagi. Itu bukan Sabat. Kayak kami hari Minggu libur, hari merah. Makanya buat kalian di Indonesia hari merah. Ya. Apalagi, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Nama dia itu bukan Allah SWT. Sejak kapan nama Tuhannya orang Yahudi Allah SWT? Enggak pernah. Itu setelah Muhammad datang, Tat. Allah itu sudah ada. Tapi milik kafir Quraisy, milik Kristen Arab. Kok tiba-tiba menjadi kalian itu Allah SWT itu jadi nama Allahnya Musa? Makanya di Yeremia 23 kau baca baik-baik. Dia itu berusaha membuat umat Tuhan untuk melupakan Tuhan.
Yang dulunya Yahweh menjadi Allah SWT. Sudah jelas itu. Terima kasih Tan. Wah. Misku wal kotat. Terima kasih ya semua yang baik-baik hati. Aduh kocak saya lihat bebek tadi di kepala. Ya, biar apa itu Tan? Baik teman-teman, masih banyak yang perlu saya bahas masalahnya dari 10 hukum Taurat. Baik, sebelum saya bahas panjang kali lebar sama dengan tinggi, teman-teman, saya mau tunjukkan lagi satu sama Bang Rudi ya, sebuah data. Karena tadi masalah batu katanya oknum. Ini apa ini ya? Ini wah, teman-teman, ingin Ka'bah rupanya mutarin bangunan ini. Mau macam mana ini, teman-teman? Rugi katanya kalaunya tidak menandingi Ka'bah. Ternyata Ka'bah mau ditandingi oleh Kristen dengan mutari gereja. Wah, macam mana ini Bang Rudi? Apakah ini oknum lagi atau macam mana ini? Entahlah apa jawaban Bang Rudi habis ini gitu ya. Tuh Bang Rudi, itu ada juga tuh batunya di tengah-tengah tuh ya, tuh ya. Astagfirullahalazim. Jangan panik dulu lah, jangan panik ya Bang Rudi. Jangan kalian itu mau tanding-tandingin seperti umat Islam ya. Apa yang mereka lakukan tuh apakah oknum juga? Tadi saya tampilin Kristen cium batu ya, oknum katanya. Terus saya tampilin pula nih Kristen mau tandingin Ka'bah, gereja diletakin batu di situ. Dikelilingi itu gereja. Waduh. Oknum berjamaah itu namanya Bang Rudi ya, oknum berjamaah gitu. Nah, berkaitan tentang masalah Allah yang lain ya, itu dulu yang saya kupas ya teman-teman semuanya. Saya sudah berulang kali menyampaikan kepada Bang Rudi di Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya Nabi Musa bukan manusia. Terus di Yesaya, hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Itu Tuhannya Nabi Musa ya. Di Hosea 11 nomor 9 dikatakan Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Tiba-tiba ada konsep dari agama yang Tuhannya turun jadi manusia. Ini artinya ya sudah bukan Tuhan dari Bani Israel dan bisa disebut sebagai penyembahan terhadap manusia atau berhala menurut Islam maupun Yahudi. Jadi seperti itu. Nah, berkaitan tentang masalah jangan membunuh. Bagaimana dengan perumpamaan uang mina? Kenapa di situ Yesus mengumpamakan bunuhlah mereka, bawa ke hadapanku? Tuh kayak gimana Bang Rudi? Kenapa harus pakai perumpamaan pembunuhan di depan mata? Jadi seperti itu ya untuk masalah pembunuhan. Terus untuk masalah berbohong tadi yang saya ajukan kepada Bang Rudi Yohanes ya. Bang Rudi Yohanes, ingatkah di situ kalau saya tunjukkan datanya sama Anda ya Bang Rudi Yohanes, Anda bilang itu masalah tentang nubuatan penyalipan. Anda dusta Bang Rudi Yohanes. Nih saya bacakannya. Itu bukan masalah penyalipan, tapi di situ Yesus berdusta karena dia datang ke pesta secara diam-diam. Nih, aduh, gimana sih? Ya Bang Rudi nih, kamu baca nih. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Nih ya, terus selanjutnya. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tapi sesudah saudara-saudara Yesus baru berangkat ke pesta itu, Yesusnya juga berangkat diam-diam. Macam mana pula Bang Rudi, ini Yesus sama saudaranya sendiri aja bohong. Sudah melanggar satu hukum Taurat Yesus ini. Kata Bang Rudi itu masalah penggenapan penyalipan. Setelah saudaranya itu pergi, Yesus diam-diam juga pergi, tik gitu. Diam-diam dia tuh ya, tetap juga dia datang ke pesta DJ itu gitu loh Bang Rudi. Jadi Bang Rudi, tolong ya kalau bernarasi itu, syukran jazakallah,
Kalau bernarasi itu sesuaikan dengan kitab Anda karena pasti akan ketahuan. Nah, saya pengen tahu sama Bang Rudi ya, apa jawaban Anda tentang Kristen yang kelilingi gereja yang Anda katakan sebagaimana di dalam yang saya tampilkan tadi kepada Anda. Anda mau apa? Alasannya seperti apa? Saya coba pengen tahu apa alasan Anda kalau ada Kristen yang menandingi seperti Ka'bah seperti itu. Apakah itu oknum yang berjamaah? Coba Anda jawab. Silakan. Syukron Pak Awang. Terima kasih saudara-saudara Kristenku ya. I love you full. Kita bal-bali si Ustaz lagi. aduh, tat. Pencet Bang Rudi. Pencet Bang Rudi. Siap. Oke. Ya, Tat. Terima kasih, Tat. Kau tuh tidak mengerti apa oknum, apa Kristen. Yang kau buat tadi itu kan mereka di stadion. Ya, stadion itu aja. Saya kan tak ada melakukan itu, Tat. Itu namanya oknum. Mau 1 juta, misalnya nih, Tat. Orang Kristen 1 juta. 999.999 sujud kepada batu. Saya tidak sujud kepada batu. Itu oknum namanya, Tat. Tapi kalau 1 jutanya sujud kepada batu, itu baru Kristen. Aduh, Tat. Masa nggak paham apa oknum apa? Kalau ku bilang yang sujud kepada Ka'bah itu mau oknum Islam, aku keliru. Tapi Islam wajib sujud dalam sholatnya ke arah Ka'bah. Itu namanya Islam. Kalau oknum, bagiannya, sebagiannya, Tat. Kayak tadi Kristen itu paling 100.000 orang. Itu oknum, dan mereka bukan menyembah itu. Mereka mungkin ada acara apa, aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu orang itu sedang Natal atau apa, aku nggak tahu. Ya, itu harus kau pahami itu, Tat. Kan di stadion tadi itu kau tunjukkan, ya. Tapi kalau orang Islam, Tat, dia wajib. Kalau dia tidak sujud ke arah batu itu, doanya tidak sah. Islamnya tidak sah. Oh, kalau dia lagi naik pesawat itu kan sekali-sekali aja. 3 kali dia tidak sujud terus-terus kepada batu itu, Tat. 3 kali dia tidak sholat Jumat. Kan jadi nggak Islam, dia jadi kafir. Pahami dulu, Tat, makna agama. Dan kalian itu sujud kepada batu itu ada waktu tertentu. Beribadah namanya. Paham ya, Tat? Makanya aku bilang jangan kau paksakan Islam, hukum Taurat dilakukan Muhammad. Nggak bisa. Yang dilakukan Muhammad hukum Islam, bukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat Muhammad kena semua. aduh. Jangan menyembah. Ya, siapa yang disembah Muhammad? Bukan Yahweh, tapi Allah SWT. Sudah keliru lagi kau tuh, Tat. Aduh, pahami dulu lah, Tat, ya. Cobalah kau pahami, Tat, dengan baik dan benar. Baru perumpamaan. 3 lagi mawar. Tak agung. Perumpamaan, Tat. Kau perhatikan baik-baik perumpamaan itu, Tat. Kan dibilang bawalah seteruku itu kemari. Artinya apa, Tat? Tuhan itu tidak mau diduakan. Maka siapa yang menduakan dia akan dia hukum, Tat. Pahami dulu itu. Di situ saya kok nggak bisa paham. Sama dengan Islam juga begitu, ya sama. Mana mau Allah SWT diduakan. Makanya kafir-kafir itu katanya apa? Dibuang ke neraka. Paham ya, Tat? Bukan ada ajaran Yesus. Ambil itu, tangkap. Kan dibilang judulnya seumpama. Seumpama artinya perumpamaan. Sungguh sangat amat jelas. Oke. Nah, kemudian, Tat, aduh. Mana pernah Tuhan menjadi manusia? Tuhan itu datang, Tat. Tidak hanya menjadi manusia. Menjadi tiang awan, tiang api. Semak berduri ketika sama Musa. Baru yang terakhir ketika Yesus dibaptis, dia dalam bentuk apa? Burung. Burung merpati. Lah, kalau bentuk benda-benda ciptanya aja saja bisa, kenapa bentuk manusia nggak kau izinkan, Tat? Kok kau jadi melarang-melarang Yesus, melarang-larang Tuhan, Tat, ya? Nah, kalau di dalam Al-Quran bagaimana? Kau baca aja surah 28 ayat 30. Kan dibilang dari sebatang pohon. Aduh, Tat. Tapi kita nggak usah ke situ dulu. Nah,
Sekarang dalam dari 10 hukum Taurat, saya mau tanya ini, tolong kau jawab. Di mana di Al-Qur'an, saya tidak menjawab tidak bertanya tentang pelaksanaannya dulu. Tertulis inilah hukum Taurat. Saya mau tahu. Dan hukum Taurat itu menurut Al-Qur'an ditulis oleh siapa? Silakan, aku mau tahu. Kasih ayatnya. Ini penting. Kenapa aku bilang penting? Karena orang Islam nggak tahu apa hukum Taurat. Dan komandemen itu nggak tahu. Ya, saya ingin tahu siapa yang menulis hukum Taurat. Nah, itu ya. Nantilah kita bahas dosa-dosa Muhammad. Itu sudah ada yang itu karena Muhammad tidak melaksanakan hukum Taurat, tapi hukum Islam. Kau juga tidak melaksanakan hukum Taurat, tapi hukum Islam. Makanya apapun yang dilakukan Muhammad sah karena tidak melaksanakan hukum Taurat. Kalau melaksanakan hukum Taurat kena semua Aduh. Ya, terima kasih Jawab ya yang ku minta tadi, kasih ayatnya, aku ingin tahu. Jangan-jangan kau salah. Inilah hukum Taurat misalnya begitu. Atau hukum Taurat itu ditulis siapa, di mana, di dalam apa ditulis? Silakan. Oke. Tanding ulang. Oh nih, bentar ya teman-teman. Iya, teman-teman semuanya, tadi rupanya ketika saya menampilkan apa yang saya tampilkan tadi, alasan Bang Rudi itu adalah oknum berjamaah di satu stadion gitu ya. Bukan Kristen itu teman-teman ya, tapi oknum berjamaah di satu stadion gitu. Tapi gak apa-apa, silakan nilai sendiri gitu ya teman-teman semuanya. Dan tadi ya saya mau tunjukkan lagi satu hal sama Bang Rudi. Nah, katanya jangan bikin patung. Ini apa ini Bang Rudi? Ini apa kok oknum lagi? Ini parah nih. Katanya jangan bikin patung. Apa ini oknum lagi kah atau kayak gimana ini Bang Rudi? Coba kau jelaskan ya nanti ya. Udah dibilang jangan bikin patung, jangan sembah sujud kepada patung. Ini antri pula. Aduh, ini oknum berjamaah pula kayaknya ini ya. Bukan ajaran gitu. Kalau bukan ajaran oknum berjamaah, berarti Kristen ini dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus gitu ya. Dengan melambangkan Yesus sebagai patung dan dianggap patung itu adalah simbol dari ketuhanan. Nah, tuh tolong dijawab tuh ya. Tadi kayak gimana tuh? Apa tuh oknum lagi? Saya tampilin satu di Palestina tadi ya, cium batu. Oh, itu oknum. Ya, saya tampilin lagi satu studio tuh ya. Katanya oknum berjamaah satu stadion. Habis itu saya tampilin lagi nih yang langsung di dalam gereja langsung ada patungnya. Entah apa lagi juga jawabannya gitu. Banyak kali ya pelanggaran dari hukum Tauratnya gitu. Baik teman-teman semuanya, berkaitan tentang masalah pertanyaan Bang Rudi, saya akan bukakan beberapa dari Al-Quran kita ya. Di Al-Quran kita, contoh di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah 46. Baik ya teman-teman. Di situ Allah katakan wa katabana alaihim fiha an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Nah, ini adalah dari hukum Taurat yang dimasukkan ke dalam kitab Nabi Musa. Kami telah menetapkan bagi mereka ya di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Dan ya di dalam Quran surah Ali Imran itu saya sekilas saja membacakannya ya teman-teman. Quran surah Ali Imran ayat ketiga, nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Terus masalah Taurat ini juga banyak di ayat-ayat lain masalahnya Bang Rudi ya. Tentang masalah Taurat di Al-Maidah ayat 68 juga ada.
di dalam Quran surah Al-A'la, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu namanya juga Taurat gitu. Jadi banyak gitu tentang masalah Taurat nih. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Di sini yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 68 juga ada gitu ya, juga ada. Nah, untuk masalah video-video yang saya tunjukkan tadi ya melalui YouTube tadi, agar Bang Rudi bisa membuktikan bahwa itu adalah oknum yang seperti dikatakan Bang Rudi, bukan ajaran. Karena Bang Rudi dari tadi menghindar melulu ketika saya menampilkan data baik dari video maupun dari Bible-nya. Dan satu hal yang masih saya tuntut tentang masalah pembunuhan Yesus yang melanggar hukum Taurat itu juga masih tertinggal sampai sekarang gitu. Itu belum dijawab, belum ada saya catat jawabannya seperti apa dari tadi Bang Rudi. Tolong kamu jawab ya tentang masalah itu. Bagaimana maksudnya tentang masalah pembunuhan Yesus yang melanggar hukum Taurat? Karena apa? Itu adalah awal dari doktrin kekristenan. Doktrin kekristenan diawali dengan pelanggaran hukum Taurat, yaitu dengan cara membunuh Yesus di tiang salib untuk menebus dosa. Jadi tolong kau jelaskan itu alasan kamu ya Bang Rudi. Tadi katanya itu yang membunuh bukan Kristen tapi Romawi. Lah, Romawi yang disalahin, kok Kristen mau ambil untungnya saja, dosa ditebus. Artinya apa? Saya bukan mempermasalahkan di situ Kristen atau tidaknya yang membunuh, tapi yang saya permasalahkan berarti Kristen ini berdiri dari awalnya doktrin pembunuhan yang melanggar hukum Taurat. Itu kan dasar Kristen, penebusan dosa dengan darah Yesus, dengan pembunuhan Yesus. Itu melanggar hukum Taurat karena membunuh. Coba kau jelaskan itu. Silakan. Terima kasih ya kawan-kawan atas kebaikan kalian semua ya. Kalian tahu aku susah, kalian kasih aku terima kasih ya. Aduh, udah lama tidak kurasakan dukungan kawan-kawan Kristen nih. Wah, malam ini kulihat mereka masih ada. Oke, kita bal-bali ya. Oke, ku bal-bali. Tat, kan sudah kuajari kau apa arti oknum, apa arti Kristen seluruhnya. Ada Kristen, jumlah Kristen itu 1.999.999 orang mencium sebuah batu, itu tetap oknum karena ada satu orang yang tidak melakukan itu. Paham nggak Kotat? Tetapi Islam itu nggak boleh dibilang oknum. Oh, itu kan oknum Islam aja yang sujud ke arah Ka'bah. Semua. Paham nggak kau? Makanya tidak pernah dibilang orang, wah, oknum Islam sujud ke arah Ka'bah. Nggak pernah, Tat. Tapi memang oknum Islam itu sujud ke Ka'bah, titik. Pahami dulu antara oknum dengan Islam atau Kristen. Kristen itu seluruhnya, nggak boleh satu pun tersisa. Kalau oknum ada yang tersisa, ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Aduh, Tat. Oke. Dan mereka juga tidak sujud menyembah dan beribadah. Mereka hanya mencium, apa salahnya? Tapi kan tidak beribadah. Misalnya setiap hari sehari 4 kali. Orangnya ganti-ganti tuh, enggak orang-orang itu aja. Contoh mereka mau berdoa harus cari di mana apa ini? Batu ini kita mau ini, enggak gitu Tat ya. Ayo, silakan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bukan hukum Taurat, Tat. Makanya aku bilang umat Islam, satu lagi cepat. Aduh, sorry Tat, semangat kali aku Tat. Umat Islam sampai detik ini tidak mengerti hukum Taurat. Yang kita bicarakan tadi Ten Commandment, bukan hukum Taurat Musa. Yang kau bicarakan tadi hukum Taurat Musa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum Taurat Musa. Tapi kalau bicara Ten Commandment itu jangan mencuri, jangan membunuh, yang tadi itu kita baca Tat. Di mana itu ditulis? Itu ditulis di dua buah loh batu. Di mana terdapat? Di Keluaran 24, Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai,
kedua loh hukum Allah. Hukum Taurat itu hukum Allah ya. Loh batu yang ditulis oleh jarinya. Jadi Tuhan kami itu menulis langsung di dua loh batu. Beda dengan Islam, Tat. Aduh, pahamilah dulu, Tat. Nah, sekarang masuk di dalam Al-Quran. Kuajari kau, Tat. Ya. Surah Al-Araf 145 dibilang ini. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan. Al-Quran tidak paham mana hukum Taurat, mana hukum Taurat Musa. Yang dituliskan segala pelajaran dan penjelasan itu hukum Taurat Musa. Kalau hukum Taurat itu hukum Allah itu hanya 10. Mana bisa dibuat dua loh batu penjelasan? Mau sebesar mana batunya itulah? Aduh. Dibilang di sini luh. Artinya banyak batu. Segini batu mau dibawa Musa. Yang benar aja lah, Tat. Untuk segala hal, maka kami berfirman, berpeganglah teguh kepadanya dan seluruh kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepada negeri orang-orang fasik. Gak paham kalian apa hukum Taurat? Itu namanya hukum Taurat Musa. Kau bacalah ketika Musa disuruh naik ke atas itu kan, baru dibilang ibadah ini buat lakukan. Untuk apa? Pernikahan ini, untuk ini, buat ini, banyak itu. Tapi kalau Ten Commandment itu hanya dibuat 20 batu, tangan Tuhan langsung menulis. Bukan Musa. Pahami dulu tuh, Tat. Kalian nggak paham. Aduh. Al-Quran tidak mengenal Ten Commandment. Tak kenal. Cuman kalau kalian cocokmologi, kalian caplok lah. Oh ini hukum pertama. Oh ini kami di tempat kami ada di surah sekian. Hukum kedua, tidak ada Allah mengatakan inilah 10 perintahku, nggak ada. Inilah hukumku, nggak ada. 1 sampai 10 dijabarkan, tapi terpencar-pencar. Kenapa terpencar-pencar? Karena memang itu bukan dari Tuhan, Tat. Udah beda. Masukku apa ini ya? 10 perintah Tuhan kami ini. Yang kalau terpencar-pencar itu bukan hukum Tuhan. Dia menyatu di dalam Bible itu. Kan aku bacakan tadi kau kan satu-satu apa itu semua, Tat. Ya, pahami apa hukum Taurat, nanti kau cari tahu lagi, Tat. Luh batu itu. Silakan. Terima kasih, Tat. Ya, terima kasih pada orang baik-baik semuanya. Aduh. Apa ini? Bantah dulu lulu batu tadi, Tat. Oke, bentar. Sebelum saya membantah masalah loh batu, Bang Rudi, 2 hal yang saya pertanyakan tadi mana jawabannya? Pertama tentang masalah kekristenan diawali dengan pelanggaran hukum Taurat, yaitu masalah membunuh Yesus. Itu tak ada jawabannya. Terus tentang masalah patung yang dicium-cium tadi, itu mana jawabannya? Itu juga nggak dijawab, ya. Tolong jawab sekali lagi tentang masalah cium-cium patung itu, apakah oknum berjamaah atau seperti apa gitu ya. Tolong tuh dua pertanyaan saya diperhatikan dari tadi, nggak ada jawabannya, muter sana muter sini masalahnya Bang Rudinya. Baik, di sini ya teman-teman jelas wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izah. Di situ dikatakan dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan baik-baik. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surah dan ayatnya. Contoh ya, jangan membunuh. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. 1 sudah poinnya, jangan membunuh, jangan mencuri. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. 2 sudah, barang siapa mencuri maka potong tangannya. Udah 2 poin ya.
Terus di Al-Maidah An-Nisa ayat 48. Di situ jangan ada Allah lain. Di An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Jangan membuat patung gitu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, jangan mengingini hak sesama, jangan mengambil hak sesama kita. Ya, udah berapa tuh poinnya? 6 sudah. Jangan berzina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Tuh sudah 7 ya. Apalagi dari jangan menyebut sembarangan nama Tuhan ya. Quran surah lupa saya. Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Nama Allah itu nama yang terbaik, tidak boleh sembarangan untuk diucapkan gitu. Ya Bang Rudi, apalagi yang kamu mau? Jangan hormati kedua orang tuamu. Quran surah Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi ayat 14 dan 15. Berbaktilah kamu, kami perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini belum saya bahas nih ya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena 2 pertanyaan saya saja dengan Bang Rudi belum dijawabnya gitu. Dari tadi saya menuntut 2 pertanyaan ini harus dijawab. Masalah Kristen diawali dengan doktrin pembunuhan yang melanggar hukum Taurat. Nah, mau saya tambah gitu pertanyaannya. Dari tadi cuma bersilat lidah, nggak ada poin jawabannya. Terus untuk masalah, sekali lagi nih ya, teman-teman semuanya, tolong nih Bang Rudi. Saya mau Bang Rudi jawab tentang masalah ini. Karena kita itu dilarang untuk menyembah berhala atau patung gitu. Kalau kita menyembah berhala atau patung ya Bang Rudi, maka itu adalah melanggar hukum Taurat gitu. Ini apa Bang Rudi? Dari tadi saya sudah ngomong, tapi nggak dijawab gitu loh. Tuh, ini apa ini? Udah dibilang jangan menyembah patung juga. Kayak gimana jawabannya nih? Ditutup nih patungnya Pak. Kau jawablah yang ini. Tuh ada perpuluhan pula di sampingnya. Katanya jangan cium batu. Ini cium patung. Lebih parah rupanya. Tuh. Kau coba jawab dulu yang ini. Apa alasanmu Bang Rudi tentang masalah ini? Apakah ini oknum juga atau kayak gimana gitu ya? Oh tuh kakinya dicium. Jangan menyembah patung. Ini melanggar hukum Taurat kawan ya. Nah, tolong kamu berikan alasannya, apakah itu oknum berjamaah, bukan ajaran atau seperti apa gitu. 2 hal yang saya minta tentang masalah video ini ya. Terus satu halnya tentang masalah Yesus dibunuh untuk menebus dosa. Artinya Kristen diawali doktrinnya itu dengan pembunuhan yang melanggar salah satu poin dari hukum Taurat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita tunggu dulu jawabannya. Saya nggak mau mengajukan pertanyaan yang lain sebelum dijawab habis gitu. Syukran jazakallah. Syukron. Ingat, ngarang apanya saya pakai data. Mau macam mana? Mau pendukung Bang Rudi di tempat saya mau gimana? Jangan marah sama penonton. Penonton apa yang nggak dibilangnya? Slow lah. Pencet. Oke. Slow Tat. Oke Tat. Oke, terima kasih Tat. Tadi sebenarnya sudah saya jawab Tat. Kau aja tidak mendengar. Arti Kristen itu 100%. Kalau kau bilang Kristen, seluruh orang Kristen 100%. Kalau ada satu saja yang tidak melakukan, itu bukan namanya 100%, tapi oknum. Paham? Kan sudah aku bilang, yang kau buat fotonya itu mereka tidak sujud menyembah dan tidak berbakti. Mereka hanya mencium. Kan aku bilang, udah aku jawab tadi. Sujud menyembah itu Tat, misalnya orang itu ibadah di rumah ini. Wih, mana patung Yesus? Dicari. Ada. Baru dia sujud. Tingkurap itu. Sesudah itu ibadah dia pagi, siang, sore, malam. Itu namanya ibadah. Tapi kalau hanya patung hiasan,
Coba kau lihat ya orang Katolik misalnya makan di rumah makan. Bisa nggak dia berdoa? Bisa. Harus menghadap patung nggak dia? Enggak. Kecuali orang Katolik, mana patung woi? Aku mau ibadah. Ah, itu baru sujud menyembah, berbakti, beribadah. Paham ya? Nah, sudah ku jawab semuanya. Jangan kau bilang nggak ada lagi. Nah, taat. Yang kau bilang itu bukan hukum Taurat. Itu hukum Musa, Taurat Musa. Nah, kalau kau buka dia di Bible Keluaran 21, dibilang Tuhan gini. Ya, 2 lagi mawarnya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Yang kau bilang itu ini taat. Ya, yang harus kau bawa ke depan mereka. Apa itu?